Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjangnya Usia Tathagata. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1548. Mengalami penderitaan dan kerisauan dari samsara serta terbakar oleh api kalpa. Fenomena di dalam lautan samsara selalu saja membuat diri kita menanggung penderitaan dan kerisauan. Tiada satupun yang mampu memperoleh ketentraman dan keleluasaan. Keserakahan, kebencian, kebodohan, dan delusi, segala masalah ini berbasis dalam alam nafsu. Kita mengalami segala kekhawatiran dan penderitaan tanpa pernah muncul perasaan muak dan ingin menjauhi. Makanya dinamakan penderitaan dan kerisauan dari samsara. Kita harus lebih bersungguh hati. Fenomena di dalam lautan samsara selalu saja membuat diri kita menanggung penderitaan dan kerisauan. Memang benar, bukankah ini kehidupan yang kita jalani? Setiap orang hidup di tengah lautan samsara. Kehidupan sangat pendek. Kita datang dan pergi. Populasinya sangat besar. Dalam hubungan antara satu sama lain, di antara orang-orang yang kita cintai dan sayangi, setiap kali kita mendengar penyakit atau kematian seseorang, kita tidak bisa merelakannya. Dalam hidup, kelahiran dan kematian adalah hukum alam. Lalu, bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita terus melalui kelahiran dan kematian di dunia ini. Kita datang dan pergi, muncul ke permukaan dan tenggelam. Di lautan samsara yang luas ini, begitu pula orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang paling kita kasihi, lahir, tua, sakit, dan mati. Ini tidak bisa ditahan. Hal ini selalu menyebabkan kita menderita. Dalam proses kelahiran dan kematian ini, khususnya selama kita hidup, setiap hari mendatangkan kerisauan bagi kita. Setiap hari saat kita menghadapi satu sama lain, bagaimana kita harus melakukan hal-hal tersebut agar mereka menjadi harmonis. Bagaimana kita harus memperlakukan satu sama lain agar kita bisa merasa gembira dan tentram. Ini sangat sulit. Jadi, kita selalu merasa risau dan menderita. Tiada satupun yang mampu memperoleh ketentraman. Untuk dapat merasa aman, stabil, dan tentram merupakan sesuatu yang sangat sulit. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal di luar kendali kita. Kita ingin berbicara sesuatu, tetapi orang atau masalahnya mungkin tidak benar. Membuatnya sangat sulit untuk diucapkan. Ada hal yang benar-benar terjadi, tetapi kita tidak dapat mengatakannya langsung. Jika kita tidak mengatakannya, sepertinya hal ini sangat serius. Ingin mengatakannya, kita juga sangat takut, khawatir, bisa mempengaruhi kita dan lainnya. Kalian pikirkan, apakah ada sesuatu di dalam hidup ini yang dalam kendali kita? Yang membuat kita dengan bebas mengungkapkan isi hati. Sebagai orang awam, berurusan dengan orang lain sungguh tidaklah mudah. Terlebih lagi, Sang Buddha yang akan mengungkapkan harapan mendasar. Itu sangat tidak mudah sama sekali. Sang Buddha hanya ingin mengatakan apa yang sebenarnya ingin beliau katakan sangat sulit. Beliau harus menunggu lebih dari 40 tahun untuk sampai momen ini di puncak Gunung Nasar, untuk membabarkan Sutra Teratai. Apalagi kita manusia biasa. Sungguh sulit. Tidak mudah untuk mengatakannya di tengah kelompok manusia awam. Sehingga kita tiada satupun yang mampu memperoleh ketentraman dan keleluasaan. Hanya ingin mengatakan satu hal yang sebenarnya. Sungguh tidak mudah, apalagi melakukan hal lain. Sehingga kita selalu menderita dan risau. Ini merupakan penderitaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dunia ini dan di dalam lautan samsara, mengapa bisa seperti ini? Penderitaan di dunia ini datang dari mana?
yaitu dari keserakahan, kebencian, kebodohan, dan delusi. Inilah yang menyebabkan penderitaan terbesar bagi kita. Ini karena kita menghadapi manusia biasa, termasuk diri kita sendiri juga manusia biasa. Sehingga kita memiliki keserakahan, kebencian, kebodohan, dan delusi. Jika ada suatu hal yang ingin kita katakan, apa yang hendak kita lakukan? Apakah kita sudah mengkondisikan pikiran kita? Kita mungkin memiliki keyakinan dan pikiran yang kuat. Saya telah mengkondisikannya dengan benar. Tetapi saat bertemu dengan orang lain, apakah mereka masih memiliki keserakahan, kebencian, kebodohan, dan delusi? Sebenarnya dalam hal ini, kita perlu menanyakan diri sendiri. Apakah kita sudah menyingkirkan semua hal tersebut? Karena kita makhluk hidup masih memiliki penyebab ini. Segala masalah ini berbasis dalam alam nafsu. Keserakahan, kebencian, kebodohan, dan delusi. Semua hal ini merupakan penderitaan dan kebodohan. Penderitaan dan kebodohan ini disebut segala masalah, menyebabkan kita tidak dapat mengendalikannya. Kita sepenuhnya berada di dalam kebingungan. Jadi, tidak peduli kemana kita berpaling, kita masih berada dalam alam nafsu. Karma menuntun kita, yaitu berada dalam lingkup ini. Kita harus bisa mengatakan perlu belajar ajaran Buddha. Kita harus bagaimana agar dapat melepaskan diri dari kerisauan dan kegelapan batin ini. Kegelapan batin, kerisauan, kebingungan adalah segala masalah yang selalu mengingatkan kita. Segala masalah adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, dan delusi. Sebutan-sebutan ini adalah penyakit kita. Buddha Dharma telah mendiagnosis kita memiliki penyakit seperti ini. Maka membuka resep obat agar kita dapat meminumnya. Kita harus menggunakan Dharma. Dharma ini harus kita gunakan untuk melenyapkan ketidaktahuan ini. Kita harus memanfaatkannya. Jika kita tidak menggunakan, maka kita masih mengalami segala kekhawatiran dan penderitaan, tanpa pernah muncul perasaan muak dan ingin menjauhi. Kita masih rela berada di sini, di lingkungan yang terdapat kekhawatiran dan penderitaan ini. Sepanjang hari hanya khawatir dan menderita. Sepanjang hari, perilaku serakah, cuek, dan bodoh itu terus dilakukan. Di satu sisi adalah perilaku seperti ini. Di sisi lain justru menjadi kerisauan. Kebodohan ini membuat kita tidak merasa aman dan leluasa. Membuat kita tenggelam dalam penderitaan dan kerisauan di lautan samsara. Ini adalah penderitaan yang kita perbuat sebagai makhluk hidup. Itu selalu membuat kita tidak bisa meninggalkan masalah ini. Tidak dapat terlepas dari kerisauan dan penderitaan ini. Karena hati kita tanpa pernah muncul perasaan muak dan ingin menjauhi. Jika kita tidak ingin menjauhi, maka kita masih rela berada dalam kehidupan yang membingungkan ini. Tenggelam dalam keinginan manusia. Oleh karena demikian, makanya dinamakan penderitaan dan kerisauan dari samsara. Karena demikianlah dinamakan penderitaan dan kerisauan dari samsara. Tenggelam dalam lautan samsara, penderitaan dan kerisauan selalu menjerat diri kita. Tak pernah merasa aman, tentram, dan leluasa. Dikarenakan adanya penderitaan dan kerisauan yang diakibatkan oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Manusia menopang pada alam nafsu tanpa pernah muncul perasaan muak dan ingin menjauh, mengalami segala kekhawatiran dan penderitaan. Makanya dinamakan menopang pada penderitaan dan kerisauan. Kita sudah masuk ke dalam lautan samsara. Penderitaan dan kerisauan membelenggu kita.
tak pernah merasa aman, tentram, dan leluasa. Kita tidak dapat merasa aman dan tentram, tidak dapat merasa leluasa. Semuanya ada pada kegelapan batin ini. Dikarenakan adanya penderitaan dan kerisauan yang diakibatkan oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Selalu berada di tengah-tengahnya. Sedangkan sifat manusia demikian, menempel erat pada alam nafsu, dan tidak memunculkan rasa benci untuk meninggalkannya. Sebersit niat ini, kita masih hanyut di dalamnya. Manusia selalu saja bodoh seperti ini. Dengan rela datang untuk merasakan penderitaan ini. Semua dengan sukarela, tidak ada jalan keluar. Maka disebut penderitaan dan kerisauan. Kita semua menempel erat pada penderitaan dan kerisauan ini, dan enggan untuk keluar meninggalkannya. Hanya selalu mengandalkan penderitaan dan kerisauan ini, selalu enggan untuk keluar meninggalkannya. Sungguh merupakan kebodohan, sangatlah disesalkan. Para makhluk yang menderita dan risau ini, kita harus bersungguh hati. Kata-kata ini haruslah diingat, sehingga naskah sutra selanjutnya barulah dapat kamu pahami. Naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Pada ketika itu, aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak burung nasar. Aku pada saat ini menyatakan kepada semua makhluk bahwa aku berada di sini selamanya dan tidak pernah moksa. Dengan kekuatan dari metode terampil, aku menampakkan kemoksaan tanpa memasuki kemoksaan. Pada tanah lain, terdapat para makhluk yang menaruh hormat, meyakini dan bersukacita. Aku kemudian di sana membabarkan dharma tiada tara. Namun engkau sekalian tidak mendengarnya dan mengira kalau aku telah memasuki kemoksaan. Sutra Teratai bab 16, Panjang Usia Tathagata. Demikian, semua orang telah melihat Sang Buddha membabarkan dharma di puncak burung nasar. Sang Buddha demikian berkata, "Sebenarnya saya sedang membabarkan sutra di dunia saha. Di dunia saha ini adalah abadi, terus-menerus. Selamanya membabarkan sutra di tempat ini. Tidak hanya di puncak burung nasar, seperti yang Anda lihat sekarang adalah kapan saja, terus-menerus. Ini adalah dengan kekuatan dan metode terampil. Beliau membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar. Adalah respon terhadap kondisi saat itu. Sebenarnya adalah metode terampil. Sang Buddha memberitahu kepada semua orang bahwa dia akan selalu berada di dunia ini. Dharma akan selalu berada di dunia ini juga. Tetapi karena jalanan jodoh, aku menampakkan kemoksaan tanpa memasuki kemoksaan. Kemoksaan tanpa memasuki kemoksaan. Hanya karena di tempat ini terdapat jalinan jodoh yang terwujud di tempat ini. Di tempat lain, pada tanah lain terdapat para makhluk yang menaruh hormat, meyakini dan bersukacita. Jalanan jodoh di tempat tersebut lebih matang. Maka aku kemudian di sana. Saya menanggapi sebab dan kondisi tersebut. Saya pergi ke tempat itu dan membabarkan dharma tiada tara. Dengan dharma yang sama akan dibabarkan di tempat tersebut. Datang dan pergi. Akan menanggapi sebab dan kondisi pendukung dan membabarkan dharma yang sama. Para makhluk pada dasarnya memiliki sifat Buddha, dan semua orang dapat mencapai kebudaan. Semua orang harus bersungguh hati menerima. Tetapi Anda semua jika sangat tidak ingin untuk menerimanya, maka akan terus mengira saya telah moksa. Karena Anda tidak ingin mendengar, maka dharma tidak akan muncul di sekitar kalian. Makna yang ingin diungkapkan adalah, jika kita tidak ingin mendengar, maka Anda tidak mampu bertemu dengan Buddha, tidak dapat melihat tubuh Buddha, tidak dapat mendengar Buddha Dharma. Jalinan jodoh antara makhluk hidup dengan Buddha
pada dasarnya harus memiliki batin penuh rasa hormat. Apabila terdapat rasa hormat dan perlu, maka terciptalah jalinan jodoh. Tidak memiliki rasa hormat dan tidak memerlukan, bagaimana jalinan jodoh bisa tercipta? Maknanya terletak di dalam ini. Mari kita membahas penggalan naskah sutra selanjutnya. Aku melihat para makhluk tenggelam dalam lautan penderitaan dan kerisauan. Makanya aku tidak menampakkan diri untuk mereka, agar mereka merasa takjub dan membangkitkan kerinduan. Baru aku muncul untuk membabarkan dharma bagi mereka. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Penggalan naskah sutra ini, kita mampu untuk memahaminya. Aku melihat para makhluk tenggelam dalam lautan penderitaan dan kerisauan. Memiliki makna yaitu terbenam dalam kebingungan. Seperti yang kita bahas pada pembukaan, terbenam dalam kebingungan di tengah siklus kehidupan. Kita mengakumulasi banyak siklus kehidupan. Kita mengakumulasi kehidupan selalu berada dalam lautan noda batin. Terbenam dan muncul, disebut sebagai terbenam. Tenggelam di dalam lautan noda batin adalah sebuah penderitaan. Aku melihat para makhluk tenggelam dalam lautan penderitaan dan kerisauan. Buddha dengan pengetahuan dan pandangannya berwelas asih pada semua makhluk. Namun, mereka tidak dapat bertemu dengan tubuh balasan, Sambhogakaya, dari Buddha. Dikarenakan Buddha melihat para makhluk terbenam dalam lautan penderitaan dan kerisauan dari samsara. Jadi, Buddha dengan pengetahuan dan pandangannya berbelas kasih pada semua makhluk. Dengan pengetahuan dan pandangan Buddha melihat para makhluk sangat menyedihkan, sehingga satu tujuan utama Sang Buddha adalah untuk membuka dan menunjukkan kepada kita bahwa kita para makhluk dengan Buddha memiliki pengetahuan dan pandangan yang sama dengan Buddha. Pengetahuan dan pandangan yang sama dengan Buddha, maka itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan Sang Buddha, beliau berbelas kasih pada semua makhluk. Kewelas asihan dan kebijaksanaannya demi orang banyak, yakni welas asih, kebijaksanaan, sehingga setiap saat tidak meninggalkan atau melepaskan semua makhluk. Berbelas kasih pada semua makhluk, pada kebodohan para makhluk. Jadi terbenam ke dalam lautan penderitaan dan kerisauan dari samsara. Jadi, tidak dapat bertemu dengan tubuh balasan Sambhogakaya dari Buddha. Alasan kondisi tersebut adalah demikian. Walaupun Sang Buddha menyesuaikan dengan kapasitas, menyesuaikan dengan dunia untuk datang ke dunia, lahir di alam manusia, tetapi masih sangat banyak orang yang tidak bisa untuk melihat Buddha. Tidak bisa untuk mendengarkan Dharma. Ini adalah dikarenakan tidak adanya jalinan jodoh. Tiadanya sebab dan kondisi untuk dapat berjumpa dengan Buddha. Inilah rasa iba dari Sang Buddha. Ataupun bertemu dengan Buddha mendengarkan Dharma. Dan tidak bisa menghayati kebenaran sejati dari Sang Buddha. Tubuh Dharma itu kebenaran sejati Dharma. Masih belum bisa untuk benar-benar menerima dan mendapatkan Dharma sejati. Meskipun bertemu Sang Buddha, yang telah didengarnya adalah Dharma mengenai fenomena permasalahan dan manusia. Apa yang Sang Buddha ingin ajarkan kepada kita adalah untuk memiliki pengetahuan dan pandangan yang sama seperti beliau, yaitu Dharma sejati. Inilah yang selalu diharapkan oleh Buddha. Sejak beliau mencapai pencerahan, pengetahuan dan pandangannya tentang Dharma sejati ini, beliau selalu ingin mengungkapkannya. Sungguh sangat disayangkan, kemampuan kita sebagai manusia awam masih belum dapat matang, dan belum mampu menerimanya, sehingga mereka hanya dapat melihat Buddha di dunia, namun belum dapat melihat tubuh Dharma.
Pengetahuan dan pandangan Buddha, bahkan ada orang yang tidak berjodoh untuk melihat Buddha, meskipun Buddha berada di dunia. Mereka juga tidak dapat melihatnya, meskipun hidup pada masa yang sama dengan Buddha. Namun mereka tidak dapat melihatnya. Hal ini berarti mereka sama sekali tidak berjodoh dengan Buddha. Oleh karena itu, dikarenakan Buddha melihat para makhluk terbenam dalam lautan penderitaan dan kerisauan dari samsara. Inilah pengetahuan dan pandangan Buddha, datang ke dunia dan berulas asih kepada kita dan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri dan mencerahkan diri sendiri. Inilah pandangan kita terhadap Buddha Dharma. Tidak memiliki keinginan untuk mencarinya, tidak memiliki ketulusan hati yang cukup. Maka secara alami ketika Buddha Dharma ada di hadapan kita, kita juga tidak akan mampu memahami Dharma sejati ini. Dari pengetahuan dan pandangan Buddha, sungguh sangat disayangkan. Makanya aku tidak menampakkan diri untuk mereka, agar mereka merasa takjub dan membangkitkan kerinduan, baru aku muncul untuk membabarkan Dharma bagi mereka. Itu sebabnya Buddha menghilang dan tidak menampakkan diri, ingin membuat para makhluk timbul perasaan takjub. Setelah hati para makhluk timbul kerinduan, barulah muncul untuk membabarkan Dharma kepada mereka. Oleh karena itu, makanya aku tidak menampakkan diri untuk mereka agar mereka merasa takjub. Karena demikianlah Buddha tidak menampakkan diri. Yang dimaksud dengan tidak menampakkan diri adalah para makhluk untuk waktu yang sangat lama, Buddha tidak berdiam di dunia. Sama seperti kita sekarang di era kemunduran Dharma, arti dari kemunduran Dharma adalah Dharma sudah tidak berada di batin manusia. Dharma sudah berada di dunia. Sudah tidak dihormati dan diperlukan lagi. Perlahan-lahan akan dilupakan. Ini adalah dunia yang tidak ada Buddha maupun Dharma. Di waktu yang sangat lama, setelah Buddha parinirwana, akan terjadi seperti ini. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sampai pada saat para makhluk sangat menderita, baru mulai perlahan-lahan demi keluar dari penderitaan atau mencari pembebasan. Sama seperti pada saat Buddha memilih terlahir di kerajaan Kapilawastu di India. Karena di sana sangat-sangat menderita. Juga baru merasakan atau mengetahui tentang penderitaan. Oleh karena itu, di sana banyak praktisi yang sedang melatih diri di puncak gunung maupun di desa-desa. Banyak para praktisi yang sedang melatih diri. Namun, yang mereka latih adalah agama non-Buddhis. Jadi, mereka adalah para praktisi dari ajaran Brahmana, agama Hindu, dan lain sebagainya. Sebelum Buddha lahir, mereka memiliki banyak ajaran. Di masa genting inilah, karena semua orang mengalami penderitaan dan tidak memahami Dharma, maka semua orang pergi mencari cara untuk melatih diri. Namun, semua praktiknya adalah salah, karena tidak memahami Dharma dengan jelas. Dalam kondisi begini, semua orang sangat ingin memohon Dharma. Di saat inilah Buddha merespon dunia dan sesuai kapasitas dengan muncul di dunia. Inilah saat Buddha muncul di dunia. Jangka waktu yang panjang ini agar setiap orang bisa introspeksi diri dan bertobat. Ingin berdoa seperti di saat kehausan memohon untuk mendapatkan air. Pada saat ini, Buddha secara alami akan muncul di dunia. Jadi, pada saat itu, di India terdapat 90 lebih jenis aliran, sehingga Dharma Buddha di era itu baru mulai berkembang. Jadi, makanya aku tidak menampakkan diri untuk mereka. Artinya, Dharma telah tersembunyi di dunia ini. Jangka waktu ini begitu panjang, yaitu selama jutaan tahun tidak ada Dharma di dunia.
Oleh karena itu, Buddha menghilangkan dan tidak menampakkan diri. Ini artinya Dharma Buddha tidak ada di dunia. Ingin membuat para makhluk timbul perasaan takjub, yaitu agar semua orang dalam penderitaan yang luar biasa dan bisa bertobat. Namun berpikir ingin mati diri, tapi tidak memiliki arah yang benar. Pada saat itu, semua orang baru memunculkan kerinduan dan perasaan takjub. Baru memulai, sehingga Buddha baru bisa muncul. Jadi setelah hati para makhluk timbul kerinduan, dalam hati telah mulai ingin memohon. Pada saat itu, Buddha bisa menampakkan diri. Selanjutnya, dalam naskah dikatakan, "Demikianlah kemampuan gaibku. Selama Asamkaya Kalpa, aku senantiasa berada di atas puncak burung nasar dan tempat-tempat berdiam lainnya. Ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini dan dibakar oleh api besar, tanahku ini tetap aman dan tentram, senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia." Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Kemampuan gaib Buddha, demikianlah kemampuan gaibku. Dia telah berada di puncak burung nasar selama Asamkaya Kalpa. Waktu yang sangat lama. Buddha yang kita bicarakan telah tercerahkan. Buddha adalah yang tercerahkan. Semua orang harus sangat jelas. Jalan pencerahan ini pada dasarnya adalah abadi, kekal selamanya di dunia, bukan hilang. Ini ada. Oleh karena itu, ini adalah kemampuan gaib dari berkah dan kebijaksanaan Tathagata. Sebenarnya, prinsip kebenaran tersembunyi di dunia dan memerlukan berkah dan kebijaksanaan. Harus ada orang yang muncul di dunia dan menerapkan berkah dan kebijaksanaan di dunia ini. Harus menciptakan berkah dan mengembangkan kebijaksanaan. Di dunia harus memiliki kebijaksanaan. Demikianlah kemampuan gaibku selama Asamkaya Kalpa. Ini adalah kemampuan gaib dari berkah dan kebijaksanaan Tathagata. Demikianlah semenjak mencapai kebudaan dulu dan melewati masa yang sangat lama. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Para makhluk menderita, batin yang terikat dan kebingungan. Kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing mereka. Kebenaran sejati pada dasarnya sudah ada. Hanya perlu ada orang untuk mengungkapkannya kepada mereka. Jalan ini ditapaki seperti ini, membuka pintu seperti ini. Dengan membuka pintu ini akan terlihat jalan itu. Jalan harus ditapaki seperti ini. Diperlukan seseorang pemandu. Buddha sangat jelas tentang jalan ini. Ada orang yang selalu berpikir untuk melewati pintu dan menapaki jalan ini. Pada saat itu, pintu ini, seseorang yang tahu untuk membuka pintu ini, datang untuk membukakan pintu ini untuk kita, membimbing kita untuk menapaki jalan ini. Orang ini adalah Buddha, yaitu orang yang tercerahkan, datang ke dunia untuk membimbing kita. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, karena para makhluk kebingungan tidak bersedia melewati pintu ini dan menapaki jalan ini. Dia hanya bisa menunggu untuk waktu yang sangat lama, menunggu hingga mereka bersedia menapaki jalan ini. Barulah membuka pintu dan memberi bimbingan. Ini perlu menggunakan kesempatan untuk benih dan kondisi menjadi matang. Jadi, ini adalah kemampuan gaib dari berkah dan kebijaksanaan Tathagata. Selama masa ini, Tathagata akan segera memperlihatkan pemahaman sesungguhnya dari beliau yang amat mendalam terhadap Dharma. Beliau bukan hanya memahami akan prinsip kebenaran, namun juga mengerti untuk membimbing dan mengarahkan orang. Ini disebut sebagai kemampuan gaib. Tiada hal yang tidak dipahaminya.
Tiada prinsip kebenaran yang tidak dimengerti olehnya, sehingga disebut kemampuan gaib. Dia juga mampu membimbing dan mengarahkan orang. Ini merupakan berkah, menjalin sangat banyak jodoh baik di dalam kumpulan orang. Dengan memiliki jalanan jodoh yang baik, barulah dapat membimbing para makhluk. Sehingga dengan matangnya sebab dan kondisi dari berkah dan kebijaksanaan ini, maka Sang Buddha dipenuhi oleh kemampuan gaib. Semenjak Sang Buddha mencapai kebudaan melalui masa yang begitu panjang, beliau harus senantiasa mengakumulasi dengan baik jalanan jodoh baik dengan para makhluk, hingga sebab dan kondisi menjadi matang. Ini melalui masa yang sangat panjang, kalpas banyak asankya, waktu yang sangat panjang. Aku senantiasa berada di atas puncak burung nasar dan tempat-tempat berdiam lainnya. Sebetulnya prinsip kebenaran yang kita miliki sekarang adalah seperti dharma yang dibabarkan oleh Buddha pada masa itu. Masa ketika dia membabarkan Sutra Teratai. Sutra yang demikian sempurna dan telah melalui masa yang begitu panjang. Bila kita bawa ajarannya ke masa sekarang, adalah sama dengan dharma yang dibabarkan di puncak Gunung Nasar. Demi sutra ini, Buddha untuk waktu yang sangat panjang senantiasa menjaga dharma sejati dari ajaran kendaraan tunggal, yaitu Sutra Teratai. Jalan menuju kebudaan inilah yang dijaga terus oleh Buddha. Sama seperti ajaran di puncak burung nasar, sehingga Buddha dikatakan, "Aku senantiasa berada di atas puncak burung nasar dan tempat-tempat berdiam lainnya." Meskipun ada di tempat lain, bukan di tempat ini. Tetapi tempat lain itu sama saja tiada bedanya, yakni adalah dharma ini. Aku senantiasa berada di atas puncak burung nasar dan tempat-tempat berdiam lainnya. Merujuk pada tempat pembabaran Sutra Teratai dan tempat-tempat pembabaran dharma pada tanah lain-lainnya. Puncak burung nasar adalah tanah dari balasan sejati. Tempat-tempat berdiam lainnya merujuk pada tanah dari metode terampil dengan sisa. Itulah tanah lain sebelumnya. Maka telah kita katakan sebelumnya, dharma para Buddha adalah sama. Setiap Buddha di setiap era, prinsip dharma adalah sama. Jadi insan suci dalam membabarkan silsilah dharma, membuka pintu ajaran dharma adalah di sini dan bermula seperti ini. Kita semua membawa dharma pulang ke rumah dengan semangat dan kepercayaan yang sama, membawa dharma ke dalam orang banyak, bersumbangsih tanpa pamrih, prinsip kebenaran yang sama. Orang-orang melakukan hal yang sama, seperti contoh berikut ini. Di era Buddha di puncak burung nasar, dharma Buddha disebarkan. Tetapi di era sekarang, era yang penuh dengan kekeruhan, dharma apa yang harus kita sebarkan? Semangat Buddha adalah dharma diperlukan oleh orang zaman ini, adalah menggunakan berkah dan kebijaksanaan. Dengan cara seperti apa dapat membangkitkan kebijaksanaan setiap orang? Masuk ke kerumunan orang banyak, menjalin jodoh yang baik, menciptakan berkah dan bersumbangsih. Dengan cara ini mendidik mereka. Jadi meskipun demikian melakukannya, sebenarnya dengan Sang Buddha pada saat itu, membabarkan Sutra Teratai adalah sama. Membabarkan Sutra Teratai artinya mengajarkan Dharma Bodhisattva. Maka tempat-tempat pembabaran Dharma pada tanah-tanah lainnya. Kemanapun Anda pergi, selalu ada tempat di mana membabarkan Sutra Teratai. Karena Bodhisattva selalu ada di dunia. Maka tidak hanya puncak Gunung Nasar, dia juga bisa mengajarkan di seluruh di negeri lain. Puncak Gunung Nasar memiliki arti tanah dari balasan sejati, yaitu menggunakan ajaran dan semangat Buddha, kebenaran sejati dan semangat ini untuk menanggapi kematangan sebab dan kondisi
di dunia manusia. Sehingga datang ke dunia manusia, di puncak Gunung Nasar ini, di tempat ini, terdapat tempat dan orang. Benar terdapat tempat pencerahan Bodhi Manda. Tempat-tempat lain di mana berdiam. Ini adalah tanah dari metode terampil dengan sisa. Puncak Gunung Nasar adalah alasan sebab dan kondisi Sang Buddha datang. Biarkan semua orang tahu bahwa Dharma dibabarkan di tempat ini. Apakah Sang Buddha benar-benar memasuki parinirwana? Dia tidak memasuki parinirwana. Dia pergi ke negeri lain. Sebenarnya, belum tentu berada di puncak Gunung Nasar. Seluruh dunia adalah tanah transformasi Sang Buddha. Buddha adalah pemimpin dari dunia saha. Ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Dia bisa pergi kemana saja di dunia ini. Dia tidak perlu pergi ke kerajaan Kapilawastu. Jadi dia bisa menunjukkan kemoksaan dan dapat mewujudkan kelahiran di negeri lain. Dia tidak berhenti untuk beristirahat di tempat itu, tapi terus-menerus mengajarkan asas-asas yang benar. Jadi prinsip kebenaran ini selalu ada di dunia. Maka tadi dikatakan tentang Asamkhya Kalpa. Dalam jangka waktu yang sangat lama, demikian datang dan pergi tanpa pernah meninggalkan dunia saha. Tempat Sang Buddha mengajar dan mengubah makhluk. Maka datang dan pergi. Jadi, ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini dan dibakar oleh api besar. Ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini, api besar akan membakar hebat dan seketika semuanya terbakar habis. Api kalpa akan mengamuk dan maharibu dunia hancur total, termasuk dunia dari semua makhluk. Semua makhluk telah melihat kalpa ini, dan di era kemunduran Dharma ini, waktu juga hampir habis. Oleh karena itu, api pun mulai berkobar. Arti dari api tersebut adalah telah mencapai era kemunduran Dharma. Ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini, kita telah melihat 4 ketidakharmonisan besar di dunia. Ketidakharmonisan api besar, ketidakharmonisan angin besar, ketidakharmonisan air besar, dan ketidakharmonisan di darat besar. Kita semua telah melihat dunia yang tidak seimbang ini, menggunakan api untuk mengungkapkannya. Sebenarnya, sekali api menyala, itu adalah sebidang tanah yang hangus. Jika dikatakan angin bertiup, meskipun lebih parah, pohon tumbang dan rumah tertiup angin, itu tidak seperti separah kebakaran. Lihatlah California Utara pada tahun 2017. Seluruh hutan pegunungan terus terbakar seperti ini. Maka ada hampir 9.000 rumah tangga di seluruh wilayah tersebut. Itu adalah sebidang tanah yang hangus. Tidak ada tempat yang tersisa. Benarkah? Apakah ini adalah kemunduran Dharma? Sehingga dinamakan ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini. Inilah akhir dari Dharma. Di era kemunduran Dharma, api besar akan membakar hebat dan seketika semuanya terbakar habis. Api akan membakar dan semuanya habis. Tidak ada apapun yang tersisa. Jadi ada orang yang berkata, "Saya tidak memiliki apa-apa. Segala yang kita kumpulkan dari generasi ke generasi, semuanya musnah, semuanya habis." Ketika banjir datang, semuanya terendam. Dengan api besar, banjir dan angin yang kencang. Tidak ada yang tersisa. Jadi ini adalah akhir dari kalpa. Di akhir kalpa, orang-orang tidak bisa melihat Dharma. Dharma tidak lagi berdiam dalam batin manusia. Sehingga bencana terus terjadi. Api kalpa akan mengamuk dan maharibu dunia hancur total. Api bukan hanya membakar, namun menjadi semakin parah. Musim kemarau semakin panjang, benda di dunia semakin kering.
sehingga api semakin besar dan semakin meluas. Dari neraka di mana orang menderita, apinya menyebar ke dunia, dan dari dunia membakar hingga ke surga. Demikianlah, tidak peduli betapa kaya, saat ini di California Utara, banyak rumah dan villa orang kaya terbakar. Villa mereka dan segalanya terbakar habis. Ini tidak hanya terjadi saat ini hanya awal. Di masa mendatang akan semakin parah. Maharibu dunia hancur total. Baik di alam nafsu, alam berwujud, alam tak berwujud, segala macam kumpulan karma dari para makhluk akan terus menyebabkan bencana seperti ini. 4 unsur akan menjadi semakin tidak seimbang. Jadi kita mesti meningkatkan kewaspadaan. Tanah di mana para makhluk bergantung adalah tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci tinggal bersama. Dinamakan tanah transformasi. Menyaksikan akhir dari kalpa ini artinya menyaksikan dunia penuh khayalan semu ini dibakar habis oleh api kalpa. Jadi, tanah di mana para makhluk bergantung mengacu pada tempat di mana kita tinggal. Itu adalah tanah di mana para makhluk awam dan makhluk suci tinggal bersama. Ada makhluk suci di dunia ini, dan ada makhluk biasa di mana-mana. Jadi makhluk suci dan orang berbudi luhur saat ini harus pergi, terus secara proaktif mengubah para makhluk. Mereka harus melakukan ini tanpa kenal lelah. Bodhisatwa di dunia harus terus-menerus bermanifestasi. Mereka tidak boleh bermalas-malasan, harus bekerja lebih sungguh-sungguh. Dunia yang berwujud nyata ini, dunia material ini, terus-menerus dihancurkan. Ini adalah waktu yang kritis. Jadi, mereka yang mempunyai ketertarikan untuk menjumpai Buddha Dharma, orang yang bersedia melayani orang lain, harus segera memanfaatkan waktu mereka. Maka, hal ini disebut tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci tinggal bersama. Sekarang kita perlu mempelajari ajaran Buddha dan belajar menjadi bodhisatwa. Bodhisatwa yang hidup telah muncul di dunia ini. Kita harus proaktif. Kita tidak bisa terus diam. Jadi, menyaksikan akhir dari kalpa ini artinya menyaksikan dunia penuh khayalan semu ini dibakar habis oleh api kalpa. Api yang nyata menghancurkan segala sesuatu yang bersifat materi. Dan api yang tidak berwujud, api kerisauan, terus-menerus membara di hati manusia dan menimbulkan penderitaan. Ini adalah dunia yang terbentuk dari khayalan. Seiring berjalannya waktu, penderitaan ini akan menjadi api yang menyala-nyala dan semakin menekan kita. Jadi, kita memerlukan air Dharma, Buddha Dharma untuk melembabkannya. Oleh karena itu, Buddha Dharma sangatlah penting. Kita harus mempraktekannya, tidak hanya dengan mengucapkan dan mendengarkannya. Kita harus mempraktekannya dan memimpin orang-orang, sehingga semua orang dapat benar-benar memahami Buddha Dharma. Kita harus tekun mempelajari Buddha Dharma. Jadi tanahku ini tetap aman tentram. Ini mewakili sifat kita, sifat Buddha. Sifat intrinsik kita dari sifat hakiki. Inilah sifat Buddha. Tanahku ini tetap aman tentram. Sifat benar samyakwa dinamakan sifat Buddha. Mereka yang berjodoh dengan dua sifat dinamakan sebagai manusia dan dewa. Ketika api amarah sedang berkobar hebat, bila timbul sebersit pikiran dari pencerahan sempurna, maka segala hal akan menjadi demikian adanya. Tetap tenang dan tiada rintangan. Inilah yang dinamakan tanah yang aman dan tentram. Sering saya sampaikan ke semua orang, hakikat sejati diri sifat tercerahkan adalah hakikat kebudaan. Jadi yang paling penting bagi kita adalah membangkitkan hakikat sejati dari sifat tercerahkan kita, sehingga memiliki pemahaman
dan pemikiran yang sama dengan Buddha. Hanya dengan demikian, jika tidak, maka kerisauan dan ketidaktahuan akan seperti api yang membakar tubuh kita. Di dunia penuh kekacauan ini, kehidupan manusia sekarang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sangat banyak jebakan, sehingga kita selangkah demi selangkah jatuh ke dalam jebakan ini. Jika kita bersungguh hati memperhatikan, bukankah masyarakat saat ini seperti itu? Orang pecandu narkoba, atau yang terjebak jaringan, sehingga menjadi jaringan ketidaktahuan, membuka jaring untuk menjebak diri sendiri, dan terjebak dalam jaringan ini. Jadi, jalinan jodoh kehidupan kita adalah mereka yang berjodoh dengan dua sifat, yang disebut manusia dan dewa. Api amarah merupakan bagian dari sifat kita. Makhluk awam memiliki tabiat buruk. Apabila tersadarkan berarti kita tercerahkan seperti Buddha, sehingga makhluk awam dan orang suci hanya dalam satu garis saja perbedaannya. Sehingga api amarah orang yang menikmati berkah, mereka belum tahu soal tercerahkan ini. Bisa merasa sombong kapan saja. Amarah bisa timbul setiap saat. Inilah noda batin. Ini bukan materi yang berwujud, tetapi noda batin yang tidak berwujud, yang tertanam di hati setiap orang. Bila timbul sebersit pikiran dari pencerahan sempurna, maka segala hal akan menjadi demikian adanya. Kita dapat merubah sifat keliru ini, kembali pada berlindung. Ini artinya berbalik dari kegelapan menuju terang, berputar kembali menuju kemurnian dan tempat yang cerah. Ini dikatakan demikian. Apabila kita memiliki kedemikianan ini, jernih tanpa ternoda, maka semuanya akan tanpa rintangan. Segalanya adalah tanpa rintangan. Inilah tempat yang aman, tentram, dan bahagia. Sehingga kita harus sepenuh hati menyerapnya. Makna dari senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia adalah harus mengatakan segala kebajikan selalu akan muncul di hadapan. Senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia. Segala wujud kebajikan muncul di hadapan. Ini yang disebut dipenuhi. Para dewa dan manusia merujuk pada orang-orang yang telah mencapai 10 tingkatan suci dan 3 tingkatan luhur. Mereka menyerap dan menegakkan perenungan dayana. Genderang surgawi merujuk pada membabarkan sendiri tanpa ditanya, udana. Bunga surgawi merujuk pada praktik benih dari makhluk suci dan makhluk luhur. Ini boleh direnungkan. Noda batin dan kerisauan kita musnahkan api kegelapan batin. Dengan sendirinya, segala kebajikan akan terakumulasi. Dengan demikian, yang muncul di hadapan adalah yang gembira, tenang, dan tentram. Seperti para dewa, bila hati risau, seperti api neraka. Bila tenang dan tentram, seperti surga. Maka dinamakan para dewa. Orang-orang yang telah mencapai 10 tingkatan suci dan 3 tingkatan luhur. Mereka menyerap dan menegakkan perenungan dayana. Keahlian ini adalah dari ketenangan hati. Perlahan-lahan kita memasuki praktik benih makhluk luhur dan suci. Kita harus bersungguh hati memahaminya. Cinta kasih adalah berkah terhadap orang di dunia tanpa pamrih, tanpa tercemar. Tiada kerisauan, bersedia bersumbangsih cinta kasih. Ini disebut berkah bagi dunia. Dan bersumbangsih tanpa pamrih, inilah kebijaksanaan Buddha. Pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, penderitaan di dunia sangat banyak. Bagaimana menciptakan berkah kebijaksanaan di dunia? Yaitu melalui banyak orang untuk bersumbangsih. Umumnya, Dharma Buddha seperti air kebijaksanaan. Air kebijaksanaan dapat membasahi kita. Kerisauan noda batin menciptakan banyak penderitaan di dunia.
lautan penderitaan samsara terbenam dalam kerisauan, juga menciptakan yang berwujud, yang terakumulasi, objek di dunia yang rusak dan tercemar. Lain tidak dari manusia yang sulit melepaskannya, sehingga kerisauan noda batin yang terakumulasi semuanya dari sebersit niat, senantiasa bersungguh hati.